Anak-anak, globalisasi membawa banyak manfaat bagi masyarakat dunia. Warga dunia mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Mang Samad adalah seorang pengusaha yang berhasil mencapai kesuksesan. Yuk kita simak kisah Mang Samad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 2. Anak-anak, globalisasi membawa banyak manfaat bagi masyarakat dunia. Warga dunia mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Mang Samad adalah seorang pengusaha yang berhasil mencapai kesuksesan. Yuk kita simak kisah Mang Samad. Pengrajin Garut yang menembus dunia. Sekarang ini, siapa yang tak kenal Mang Samad, pengrajin sandal kurit dari Garut? Ia sering sekali diundang di berbagai acara temu wirausaha untuk menjadi pembicara dan pemberi motivasi bagi para wirausahawan muda. Memang, kerja keras Mang Samad patut dicontoh. Tak banyak wirausahawan kecil seperti dirinya yang bisa berkembang hingga terkenal di mancanegara. Dulu, Mang Samad hanyalah seorang penjajah sandal kulit keliling. Ia berjalan dari desa ke desa, kemudian memberanikan diri beberapa minggu sekali pergi ke Jakarta untuk menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik. Dari pengalamannya menjajakan dagangan, ia jadi tahu keinginan pembeli. Ia jadi tahu model seperti apa yang menjadi favorit pembeli. Ternyata semakin rumit bentuk jalinan kulit sebuah sandal, apalagi untuk laki-laki, justru tidak diminati. Bentuk sederhana dan klasik tetap menjadi favorit pembeli. Namun, kualitas kulit dan jahitan sandal menjadi hal yang utama. Merasa tak puas jika hanya menjajakan, Mang Samad pun belajar untuk membuat sandal. Keterampilan dasar memproses dan menjahit kulit sudah Mang Samad miliki. Karena desa tempat tinggal merupakan desa pengrajin sandal. Mang Samad hanya memperluas keterampilannya dengan belajar membuat pola sandal, belajar mengenal aneka bahan, lalu menambahkan pengetahuan minat pembeli dari pengalaman berjualan. Mang Samad mulai bereksperimen dengan berbagai model sandal buatannya sendiri. Ia mencoba membuat sedikit, kemudian menitipkan di toko atau ke temannya yang berkeliling. Ketika laku, ia membuat lagi, mencoba model yang baru, mencoba warna yang baru, lalu begitu seterusnya. Hingga suatu saat, ia tidak bisa lagi memenuhi permintaan pembeli dengan tenaganya sendiri. Maka mulailah Mang Samad mencari pegawai yang bisa membantunya. Dari 1-2 pegawai, sekarang sudah lebih dari 10 pegawai yang bekerja membantunya. Ia tak pernah jauh-jauh mencari pegawai, hanya dari orang-orang dekat di lingkungan tempat tinggalnya. Ia ingin kemajuan usahanya dirasakan juga oleh lingkungan terdekatnya. Semakin maju usahanya, semakin juga maju tingkat penghidupan pegawai yang bekerja membantunya. Mang Samad tidak saja menaikkan taraf hidupnya, tetapi juga membantu memajukan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Belajar yang tak pernah henti membuat usaha yang dirintis Mang Samad terus berkembang. Berbeda dengan produk sandal Garut yang model dan bahannya tak berubah dari waktu ke waktu, Mang Samad sering memperhatikan model sandal di majalah dan model sandal merek luar negeri yang dijual di toko. Ya, ia pun secara berkala mengeluarkan model baru. Walaupun model yang dibuatnya sederhana, ia selalu menggunakan bahan yang terbaik serta teknik jahitan yang kuat. Dengan demikian, sandal buatannya tahan lama.
Suatu ketika datang kesempatan bagi wirausahawan kecil di Garut untuk ikut memperkenalkan produk khasnya di sebuah pameran produk karya Indonesia di Jakarta. Mang Samad berusaha keras untuk ikut dalam pameran. Ia bahkan mencari informasi bagaimana membuat brosur penduduk yang menarik. Ya, dia berusaha mencari informasi bagaimana membuat brosur produk yang menarik. Ia juga bekerja sama dengan temannya yang pandai bertukang untuk membuat tampilan area pamer yang berbeda. Ternyata usaha Mang Samad tidak sia-sia. Brosur produk yang informatif, area pamer yang menarik, serta kualitas produk yang baik membuat stand sandal kulit Mang Samad ramai didatangi pengunjung pameran. Tidak hanya sandal yang dijualnya laris manis, Mang Samad juga didekati oleh beberapa importir dari luar negeri yang tertarik dengan produknya. Hanya dari satu pameran, produk Mang Samad sudah dikenal oleh banyak kalangan. Sekarang produk sandal buatannya sudah menembus ke pasar mancanegara. Model yang sederhana dengan kualitas bahan dan jahitan yang baik membuat sandal buatannya disukai banyak kalangan di luar negeri. Tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya, bagi keluarganya, atau bagi pekerjanya. Produk sandal kulit buatan Mang Samad dari Garut membuat Indonesia makin dikenal. Membuat Indonesia makin bangga dengan kerja keras anak negerinya. Sandal kulit Garut dapat mengharumkan nama Indonesia dan turut memajukan perekonomian bangsa. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan, kita mulai menjawab pertanyaan yang sudah disediakan ya. Siapa Mang Samad itu, Nak? Tadi sudah ada di bacaan ya. Ya, Mang Samad adalah seorang pengrajin sandal kulit dari Garut. Bagaimana Mang Samad mengawali usahanya? Oke. Ya, awalnya Mang Samad adalah penjual sandal kulit keliling. Ya, dia melakukannya dari desa ke desa. Kemudian beberapa minggu kemudian ia menjanjikan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik, dia coba dijajakan ke Jakarta, ya. Kemudian ia mencoba membuat sandal kulit sendiri dan menjualnya dengan menitipkan ke toko atau teman-temannya, ya. Bagaimana Mang Samad mengembangkan usahanya? Ketika produknya laku, ia terus mencoba model yang baru, mencoba warna yang baru, ya. Kemudian ia juga mencari pegawai dengan mengajak orang di lingkungannya. Nah, suatu ketika melalui pameran produk karya Indonesia di Jakarta, produk Mang Samad mampu menarik beberapa importer dari luar negeri. Sekarang produk sandal Mang Samad berhasil menembus pasar mancanegara. Lanjut, nah, nomor 4, perhatikan keberhasilan apa yang sudah dicapai oleh Mang Samad, yaitu Mang Samad berhasil membuat usahanya maju dan sukses, ya, bahkan mampu menembus pasar mancanegara, ya. Oke, selanjutnya nomor berapa, Nak? Nomor 5, ya. Keterampilan apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Keterampilan yang dimilikinya adalah memproses. Keterampilan memproses dan menjahit kulit menjadi sandal dengan pola dan kualitas yang bagus, serta mampu menganalisa peluang, ya. Lanjut, nomor 6, perhatikan sikap apa yang dimiliki oleh Mang Samad, yaitu sikapnya apa, Nak? Dia itu bekerja keras, terus harus terus belajar, ya, dan selalu berinovasi, ya. Kesuksesan terwujud dari kerja keras tanpa henti. Oke, lanjut nomor 7. Apa dampak dari keberhasilan usaha Mang Samad bagi diri Mang Samad? Ya, apa coba? Yaitu ekonomi Mang Samad meningkat. Ia juga merasa bermanfaat bagi orang lain, ya, karena melalui usahanya ia juga membantu menaikkan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Ya, Nak, ya. Oke, masyarakat Indonesia mempunyai keberagaman ekonomi seperti yang telah kalian pelajari sebelumnya, ya, bahwa keberagaman itu dipengaruhi oleh banyak faktor.
Salah satunya keterampilan dan pendidikan serta usaha keras ya. Setiap orang mempunyai potensi diri yang berbeda. Potensi tersebut harus diasah supaya seseorang bisa berhasil. Nah, di era globalisasi seperti sekarang, setiap orang harus terus meningkatkan potensinya ya, supaya ia terus bisa bersaing secara sehat. Perhatikan ada mainan Rubik atau Magic Cube ya. Mainan ini diciptakan oleh Erno Rubik yang berasal dari Hungaria. Mainan ini sudah dikenal di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dengan kemudahan di era globalisasi, saat ini kita bisa dengan mudah mendapatkannya di toko mainan. Berbentuk apakah bentuk mainan Rubik anak-anak? Iya betul, berbentuk kubus ya. Cobalah menghitung berapa kubus kecil yang menyusun mainan Rubik. Ada berapa? 27 ya. Oke. Mainan Rubik berbentuk kubus. Rubik disusun dari kubus-kubus kecil yang dinamakan kubus satuan. Banyaknya kubus satuan yang menyusun Rubik bisa disebut isi Rubik atau volume Rubik. Ya, coba perhatikan selanjutnya, nak. Ya, itu ada kubus satuan ya, dengan panjang rusuk 1 ya, 1 satuan. Oke, perhatikan tabelnya, nak. Kubus 1 panjang rusuknya kan 1, berarti banyak kubusnya 1. Terus kalau kubus 2, kubus yang kedua tuh panjang rusuknya juga 2. Terus jumlahnya berapa, nak? Banyaknya kubus satuannya. Jadi 8 karena 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2. Kemudian kubus ketiga panjang rusuknya ada berapa, nak? 3 juga ya. Jadi banyak kubus satuannya ada berapa? 27, yaitu dari 3 pangkat 3 ya. Nah selanjutnya coba kalian hitung tuh kubus keempat, kelima, keenam, dan ketujuh ya. Oke, nah pola apa yang kamu amati? Yaitu pola pertambahan volume kubus akibat pertambahan panjang rusuk. Jika panjang rusuk kubus bertambah, apa yang terjadi pada banyaknya kubus satuan? Ya, kalau jumlah kubus satuan juga bertambah banyak ya. Jadi jumlah kubus satuan juga akan bertambah banyak. Lanjut. Bagaimana hubungan antara rusuk kubus dengan banyaknya kubus satuan yang menyusunnya? Bagaimananya? Coba. Yaitu panjang rusuk kubus berbanding lurus dengan jumlah kubus satuan. Semakin panjang rusuk kubus, semakin banyak pula jumlah kubus satuan. Oke, nomor 4. Rusuk kubus dinamakan R. Banyaknya kubus satuan dinamakan volume atau V. Bagaimana hubungan R dan P? Volume itu yaitu apa, nah rumusnya? R kali R kali R. Atau R pangkat 3 ya. Oke, nomor 5. Tulislah simpulanmu tentang rumus volume kubus ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu, yaitu rumusnya apa, nak? Itu rusuk kali rusuk kali rusuk ya. Oke, lanjut. Baiklah anak-anak, perhatikan di sini ada kubus yang berwarna kuning ya. Lihat, rusuknya 3. Nah, untuk volumenya berarti 3 kali 3 kali 3 ya. Rusuk kali rusuk kali rusuk. Berarti jumlahnya 27. Baik. Selanjutnya yang gambar B. Perhatikan, rusuknya ada berapa, nak? Coba yang bawah dihitung. Oke, ada 1 2 3 4 5 6 ya. 6. Berarti 6. Sisinya juga rusuk sampingnya ada 6, ke atasnya juga 6. Berarti 6 kali 6 kali 6 ya, yaitu 216. Oke, lanjut yang C. Perhatikan rusuknya ada berapa tuh yang bawah? Coba hitung. Oke, ada 10 ya. Samping ada 10, berarti ke atas juga ada 10 ya, karena ini berbentuk kubus. Berarti 10 kali 10 kali 10. Kalau penuh berarti 1000. Kebetulan ini yang bawah doang, Nek. Berarti 10 kali 10 kali 1. Ya enggak? Iya, berarti cuma 100 satuan. Ya kan? Karena hanya yang bawah aja nih yang berisi kubus. Tapi kalau penuh bisa jadi 1000 ya.
karena bawah doang nih. Yang bawah doang berarti hanya 100. Lanjut yang D sayang, perhatikan yang D. Berapa tuh? Berapa volumenya nak? Berarti 3. Nah oke, 3. Nah ke atasnya ada berapa coba perhatikan. Ada 3 kali 3 ya. 3 kali 3 berapa nak? 9. Nah tambah yang ujung sana tuh ada 2 tuh. Yang ujung. Nah itu berarti 9 tambah 2 ada 11 satuan ya. Oke lanjut. Perhatikan ya. Hitunglah panjang rusuk kubus jika volum kubus adalah 64. Berarti berapa nak? Akar pangkat 3 dari 64 berapa yo? 4. Iya berarti rusuknya 4 ya yang A. Yang B perhatikan. 516 itu volumenya. Berarti mencari rusuknya adalah akar pangkat 3 dari 516. Berapa nak? Iya 8. Pinter. Yang C sekarang perhatikan. Volumenya 125 cm kubik. Berarti volumenya adalah akar pangkat 3 dari 125. Yaitu berapa nak? 5. Bagus ya. Oke lanjut nomor 3. Dayu mempunyai tempat air yang berbentuk kubus. Jika panjang rusuk tempat air adalah 50, hitunglah volum tempat airnya. Berarti 50 pangkat 3 ya kan? 50 kali 50 kali 50 itu 125.000 cm per kubik. Oke, 125.000 cm kubik. Lanjut sayang, nomor 4-nya. Dina dan Siti mempunyai tempat air berbentuk kubus. Panjang rusuk tempat air Dina dan Siti adalah 30 dan 40. Hitunglah selisih volumenya. Nah, kalau selisih biasanya diapain nak? Dikurang ya. Oke. Tadi si Siti ya, Siti 40 ya, berarti 40 pangkat 3 dikurang 30 pangkat 3 ya. 40 pangkat 3 tadi berapa nak? 4 pangkat 3, 64 kan? Berarti 64.000 dikurang 27.000. Hasilnya selisihnya adalah 37.000 cm kubik. Oke ya. Nah anak-anak demikian ya pembelajaran pada hari ini. Silakan kalian kerjakan ya tugasnya yang matematika tadi, kemudian jawab dengan benar ya. Oke, kemudian yang pertanyaan Mang Samad juga nanti dikerjakan juga ya, yang cerita tentang Mang Samad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.